Halo guys, kembali di Diah Tomblok Channel di segmen Nanjak Daki with Emak. Masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alek Purwo. Nah, minggu depan nih guys, kita mau mendaki Gunung Sumbing. Nah, seperti yang diketahui kalau Mas Alek ini punya trauma tersendiri dengan Gunung Sumbing. Mari kita tanya-tanya. Mungkin ada trauma-trauma yang lain. Halo Mas. Ya. Ada trauma lainkah selain yang jatuh di jurang terus nyangkut pohon itu? Sebelumnya saya uruskan dulu ya. Jadi saya nggak punya trauma sama Gunung Sumbingnya itu tidak. Meskipun saya pernah beberapa kali terjadi insiden ya, jadi saya pernah pingsan tanpa sebab di tempat yang dipercaya sebagai petilasannya Eyang Makukuwan. Itu saya pernah, dan saya mengalami waktu itu saya mengalami ngantuk yang nggak bisa dilawan sampai saya tertidur dan susah sekali untuk bangun. Tapi itu tidak membuat trauma. Jadi lebih tepat kalau trauma saya itu sama Puncak Raja Wali, dan itu hanya karena terpeleset itu ke jurang, kemudian tersangkut di pohon manis rejo dan pohonnya itu sudah mentul-mentul gitu. Dan itu memang sampai sekarang masih membekas. Seperti Anda lihat waktu saya membawa anak-anak ke Puncak Sejati saja, saya terpaksa turun lagi, tidak sampai ke Puncak Sejati, saya turun lagi ke Puncak Kawah karena saya nggak bisa menahan kaki saya yang gemetar mengingat bahwa saya pernah jatuh itu. Kemudian setelah pendakian yang bareng Anda itu, saya naik lagi lewat Bowongso. Di situ saya sudah agak membaik, saya bisa sampai ke Puncak Sejati. Tetapi dari Puncak Sejati ke Puncak Raja Wali yang saya belum punya nyali gitu. Jadi saya kan bisa mengukur diri saya sendiri. Ini kalau saya menuruni lembah terus naik lagi ke sana, dengkul saya ini ngoplok lagi apa enggak. Kalau ngoplok kan malu saya. Mending tidaklah. Kan kita memang mestinya kan harus jujur sama diri sendiri. Berani atau tidak, mampu atau tidak. Mas, ini kan pendakian jenengan ke 273 ya. Nah, itu pendakian ke Gunung Sumbing yang keberapa Mas? Wah, ini sulit menghitungnya. Di atas 5, tapi belum ada 10. Jadi mungkin ya 6 atau 7 gitu. Mas, di Sumbing itu kan ada beberapa kawasan puncak nih. Jadi ada Puncak Kawah, Puncak Sejati, Puncak Raja Wali. Nah, jenengan sudah sampai Puncak Kawah, terus Puncak Sejati. Lah untuk pendakian Sumbing yang kali ini itu jenengan kira-kira mau sampai ke Puncak Raja Wali apa enggak? Gini. Jadi sebelum saya mengalami trauma itu kan sebenarnya saya sudah dua kali ya, 3 dengan pada waktu saya memendam sepatu sahabat saya itu. Nah setelah itu saya belum bisa mendaki sampai Puncak Raja Wali lagi karena belum mampu menghilangkan trauma itu. Otomatis kalau saya sekarang mendaki dan hanya sampai Puncak Kawah ataupun Puncak Sejati, ya percuma. Jadi saya harus bisa sampai ke Puncak Raja Wali meskipun hanya 1 atau 2 menit.
Sebab kalau tidak sampai ke sana, saya anggap pendakian ini secara pribadi saya anggap gagal. Kenapa akhirnya jenengan memutuskan melawan trauma itu, Mas? Trauma itu melahirkan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita kan. Jadi kalau misalnya ya orang pernah mengalami kecelakaan sepeda motor, lalu dia putuskan, saya trauma, saya nggak akan naik sepeda motor. Habis itu dia mengalami trauma karena punya istri atau suami yang selingkuh dan terjadi perceraian. Trauma lagi, sudahlah saya mau jadi single aja lah. Beberapa tahun lagi ada trauma lagi, misalnya dia makan daging sapi kemudian mengalami keracunan, trauma lagi. Hidup ini kan penuh dengan gejolak, hidup ini penuh dengan hal tak terduga, dan peluang terjadinya trauma itu setiap waktu itu besar sekali. Lalu kalau trauma ini tidak kita sembuhkan sendiri, kita mau punya berapa trauma dalam hidup, dan hidup kita akan menjadi terasa lebih sempit. Itu satu. Yang kedua, saya memutuskan untuk tetap mendaki sampai katakanlah kaki saya tidak kuat atau tidak mampu lagi membawa tubuh saya berjalan. Dan dalam pendakian itu saya juga bawa Anda sebagai istri, saya bawa murid-murid, saya bawa bahkan anak-anak. Sekarang apa bisa seorang yang punya trauma membawa sampai ke tempat yang dia trauma itu? Kan begitu. Nah, yang sama saya itu waktu ke Sumbing, jenengan sampai di puncak kawah itu kan sudah ngewel ya Mas itu ya. Terus bukan, itu di atas puncak kawah toh, kita sudah sampai gua toh. Oh iya, tinggal sedikit lagi ke puncak sejati itu ya. Ya, terus jenengan memutuskan untuk turun, tetapi jenengan berhasil membawa saya dan tim untuk mencapai puncak sejati. Ya, tetapi itu kan tidak selalu ya, karena pada waktu itu anggota timnya memang punya keberanian yang tinggi, karena untuk mencapai puncak sejati lewat gua itu butuh keberanian, karena dari gua itu kan kemudian kita pakai tali kan. Nah, tidak selamanya kan bisa begitu. Jadi kalau misalnya suatu ketika saya membawa tim yang tidak begitu strong mentalnya dan fisiknya, sedangkan saya sendiri trauma, sudah pasti ini akan gagal. Jadi pendakiannya bisa gagal karena itu. Jadi ini konsekuensi bagi diri saya sendiri, karena saya memutuskan untuk tetap mendaki, ya berarti trauma-trauma yang saya dapatkan dalam pendakian ini harus saya singkirkan sendiri, sebab ini akan menjadi batu sandungan bagi saya sendiri dan juga bagi tim gitu. Untuk pendakian ke Sumbing ini nanti mau lewat mana Mas? Kaliangkrek. Lewat Kaliangkrek. Kenapa memutuskan lewat Kaliangkrek? Sumbing ini kan punya banyak rute. Ini kan tujuannya mengatasi trauma ya. Jadi saya sedang bertempur, bukan melawan puncaknya, bukan melawan Gunung Sumbingnya, tetapi sebenarnya saya sedang bertempur melawan diri sendiri kan begitu. Nah, kenapa tidak memakai rute yang saya belum pernah ambil? Kaliangkrek ini kan saya belum pernah menempuhnya. Sekalian aja kita sambil mengenali rute yang lain, supaya saya juga punya wawasan yang lebih lengkap tentang Gunung Sumbing, sambil tujuan utamanya adalah
bagaimana saya mengalahkan ketakutan saya sendiri. Oke guys, yang jelas kita sudah menghubungi porter, kita juga sudah menghubungi base camp, dan tim juga sudah terbentuk. Biasanya kalau kita mau mendaki, Mas Alex selalu memberikan briefing ke tim. Jadi kita tunggu aja apa yang akan diberikan pada saat briefing itu, strategi apa. Nah, tunggu di Diah Tomblok channel. Oke, selamat malam. Malam. Ini anggota kita fixnya ternyata hanya ini ya, berarti nanti yang berangkat aku, terus Budiah, Garuda, sama Penny. Porternya satu ya, Mas Tri ya? Ya. Oke, berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama porter. Yang belum pernah ke Sumbing berarti Garuda, ini Akio belum pernah ya. Belum. Aku mau kasih gambaran tentang Sumbing. Sumbing ini kalau pas dingin dan badan nggak fit, suhunya cukup untuk membuat kita kena hipotermia. Nah, hipotermia itu kalau sudah parah atau disertai penyakit bawaan juga bisa membawa kematian. Jadi dinginnya Gunung Sumbing nggak bisa disepelekan. Kemudian di kawasan puncak berarti kita akan berhadapan dengan batuan lepas. Jadi batu yang kalau diinjak itu gampang bikin kepleset, dan jurangnya tinggi. Jadi nanti kita akan naik ke puncak cincin ya. Jadi puncak itu hampir serupa cincin, cuma cincinnya nggak perfect, nggak sempurna, jadi ada keroak-keroaknya gitu. Nah, kita berarti ada di kawasan yang nggak terlalu lebar dan ini mengelilingi gitu, tapi terus makanya dari bawah kan kelihatan kayak Sumbing itu karena ada cekungan ini. Nah, cekungan ini bisa begini. Jadi ini pucuk yang di sini kita harus turun jurang lagi kalau mau ke sana atau melingkar. Nah, seperti itu. Kemudian gas beracun setahu saya nggak ada, karena di dasar ini, kawah ini, bagian yang mengepulkan asap itu hanya sedikit, itu pun berupa belerang. Jadi Sumbing ini sudah sangat lama tidurnya. Aktivitas vulkaniknya tidak tinggi. Vegetasi yang bisa dimakan sedang, artinya tidak seperti lawu. Kalau lawu kan banyak sekali yang bisa dimakan, tapi juga tidak semiskin mana yang kalian pernah ya. Merapi ya, Merapi itu Raung cukup banyak toh. Raung ada jamur-jamur yang bisa dimakan. Ya, ini sedang, Sumbing itu sedang. Nah, berkenaan dengan survival itu, jadi bagaimanapun kalian harus belajar survival dan upaya real untuk mengurangi sampah. Kita nggak bisa ngomong tok soal sampah, kurangi sampah, tapi kita tidak melakukan apapun. Saya mau tanya dulu, Garuda rencananya bekalnya apa aja untuk makan? Oh, untuk makan. Makan paling Indomie. Iya, berapa? Mie instan ya berarti. Berapa mie instan? Maksimal 2.
2 untuk berapa kali makan? 2 kali makan. Untuk 2 kali makan. Nah, saya kurangi jadi 1. Yang 1 adalah tanaman di hutan. Mau caranya ini sekali makan mie, sekali makan tanaman tok boleh, mau dicampur setiap kali makan mie campur tanaman boleh, monggo, ayo. Saya belum siap deh, 2 itu udah sedikit ya. Biasanya bobotnya 4. Ya oke. 2 sudah sedikit, berarti 2 ini harus plus. Jadi bikinnya mie ditambahi tanaman hutan yang bisa dimakan. Iya boleh. Oke, 2 ya. Nanti dicatat, berarti mie instan 2. Dan setiap mie instan adalah hutang. Berarti Anda belum menjadi tamu yang baik. Tamu yang baik tidak membawa suguhan dari rumah. Budia. Kalau aku apa? ya lebih banyak mie, soalnya kan si Akio ini kan nggak bisa. Hitung punyanya Akio. Ya Akio itu kalau misalnya kita 2 hari 1 malam, berarti kita makan 1, 2, 3, paling tidak 3 kali makan. Ya, itu ya berarti pop mie 3 atau mie dulu. No pop mie, tidak. Kalau mau bawa pop mie-nya dilepas, ditaruh di plastik, bungkusnya tidak dibawa. Ya. Jadi nggak ada kantong pop mie yang dibawa. Nah, masalahnya Pak, wadah pop mie ini susah dicerna sama tanah, ya. Jadi nanti nggak usah pop mie ya, oke. Terus ini kamu berapa? Ya aku paling 2. Terus sama bawa, mungkin aku mau bawa kentang atau bawa pisang. Ya berarti itu organik ya. Ya. Oke, no problem. Berarti mie-nya 2. Yang untuk kamu sendiri tuh. Ya biasanya sih aku kalau ini selalu lebih gitu loh. Paling makan 1 mie. Biasanya makan 1. Iya, kalau 2 hari 1 malam itu. Nah sekarang saya korting, saya potong. Kalau separuh, yang separuhnya itu diisi sama tanaman hutan. Oke, nggak masalah. Nanti tinggal aku bawa bawang merah, bawang putih, cabai, laos itu nanti kecap, saori. Itu ya berarti berapa? Oke, siap. Nih kamu. Ya, kalau menurut perhitungan secara matematis itu kan paling enggak siang, malam, pagi, siang lagi. Iya paling enggak 2 lah. Kasian Mas udah masuk 2 sendirian tak teman. 2 mie itu. Nggak bisa dikurangi. Mat ya. Bisa dikurangi enggak? Maksudnya itu dikurangi digantikan dengan tanaman hutan. Aku tuh suka sayur, tetapi kalau Apa? sayur yang masih belum terjamah oleh lidahku, aku ragu untuk memakannya. Ya nggak apa-apa, sebenarnya di sana kan dicoba, kalau nggak dicoba kan kita nggak bisa menyesuaikan juga kan. Jangan untung-untungan. Kalau berani, kalau tidak. Karena risikonya begini, mie dicampur tanaman yang kamu ragu untuk memakannya, rasanya memang enggak. Rasanya jadi nggak kayak mie itu. Ya nggak masalah sih selama kan kita bawa bumbu-bumbu dapur kayak garam, paprika. Bener loh ya. Lombok nggak apa? Jadi kamu bawa 1 mie toh. Meskipun ini gunungnya lebih tinggi, tapi menurutku loh ya, keuntungannya dia terjal sehingga jarak pendek. Kalau saya lihat di internet sih itu berupa tangga ya. Nah, kalau tangga kita berjalannya santai aja. Lagi pula kalau saya harus jalan cepat di tangga, dengkul pasti cedera. Diperbanyak istirahatnya supaya moodnya itu happy. Itu kan saat-saat dimana kamu harus bawa beban berat. Nah beban ini kan kita letakkan di tempat kita mendirikan tenda terus mau sampai ketek. Kira-kira itu ya di pos 4 berarti. Di pos 4 dimana ke atasnya berarti tinggal batu-batu itu. Nah ketika sudah nggak ada beban kan pengawasan terhadap Iko itu bisa
lebih enak kan. Nanti beban dikumpulkan di bawah porter aja. Paling kan makanan yang gampang. Ya berarti harus bawa ini kue-kue yang praktis, jadi nggak usah masak di atas aja. Terus ini juga, ini anak ini kan susah kalau suruh masuk sleeping bag. Pasti kan bawahnya kan selimut tipis, terus jaket kan juga kadang mau pakai kadang enggak gitu. Dan ini harus karena dinginnya itu kan Nggak bisa ini, Iko. lupa. Kamu nggak bisa pakai selimut tipis kalau di sini. Jadi kamu harus pakai sleeping bag. Kan ada selimut yang tebal. Selimut tebel itu susah bawanya, lebih gampang sleeping bag. Itu ya. Pakai jaket yang agak tebal ya. Jaketnya yang agak tebel. Tadi pakai jaket. Iya. Iya. Mama tadi itu toh Pak. Iya. Oke. Ada mau ikut, ada mau ikut ke Sumbing. Ada ikutnya setelah ini ya. Mau kemana Pak? Eh? Ini mau ke Gunung Mama. Habis ini Bapak ke Semeru, tapi kalau adik Ada ikut. mau kemana gitu kan kita bisa naik yang pendek dulu. Iya. Udah, ya udah, Udah. udah ada. Anak ada. Ini. Dari sekian banyak gunung yang mau dinapakelasi Bapak, kenapa harus Sumbing sih? Ya. Apa notabene itu Bapak punya trauma di situ. Dan kenapa harus dipaksakan ke Sumbing? Dipaksakan itu kan kamu pilih istilah dipaksakan gitu ya. Ini kan jadinya seolah-olah itu akan berat. Kamu tahu tuh, saya takut sama apa namanya Luweng. Ya, kaki seribu. Iya. Apa saya nggak bisa ngatasi? Ya bisa. Ya bisa, gitu, bisa. Tapi Dan saya kan bisa mengukur, misalnya kalau binatang yang saya takuti itu ada di dekatku atau bahkan nempel di kulitku, ada berapa detik ketahanan saya sebelum benar-benar berteriak, pak kan gitu. Nah itu namanya apa ya, self control. Nah katakanlah segitu. Ini sebenarnya hanya memperpanjang. Tidak mungkin saya berada di puncak hanya 10 detik. Kalau 10 detik berarti aku nggak kuat. Jadi ini perjuangannya menurut saya cuman apa ya, nggak terlalu berat lah. Saya yakin saya bisa. Tapi kalau saya tidak selesaikan ini sekarang, saya tidak menambah apa ya, kekuatan saya untuk menghadapi trauma terhadap puncak Raja Wali itu, dengkul selalu ngoplok apa itu kan, nanti kalau pada gilirannya saya makin tua harus bawa Cica juga ke Sumbing kan jadi lucu. Masa yang ngajari kakinya ngoplok takut ketinggiannya sana kan ya lucu ya toh gitu. Jadi kita nggak bisa hidup dengan terlalu banyak trauma. Ada trauma yang memang sangat sulit disembuhkan, ada yang masih bisa. Nah kalau saya ya, yang bisa disembuhkan itu sembuhkan supaya tidak terlalu banyak yang kita takutkan. Apalagi ada? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan, berarti berdasarkan tadi yang kita bicarakan, kita siapin alat-alat termasuk tali untuk Iko ya. Adik tadi mau ngomong sama Bapak. Apa sayang? Malu. enggak. Nanti habis Semeru kita naik gunung yang pendek. Mongkrang aja. Mongkrang, oke. Oke. Mongkrang, oke. Iya. Ada DKJ, oke. Ya, Itu Ton. sama Mbak Ayu. Nanti Bapak. Ya. Ya, adik nanti pakai jaket yang warna apa? Lucu banget. Pink. Oke. Mau ke Mongkrang habis ke Semeru. Sumbing. Ya. Udah habis Sumbing ke Bapak ke Semeru. Semeru. Aku ke Semeru dulu. Bisa Semeru Mongkrang. Ya kan.
Oke guys, kita tadi udah packing, udah siap-siap karena kita besok mau ke Gunung Sumbing. Jadi kita berangkat jam 2 pagi besok. Kita mau via Kaliangkrek ya Mas? Ya, Kaliangkrek. Mas kenapa sih kok kayaknya agak tegang gitu? Ya, sebenarnya ya nggak tegang, cuman konsentrasi aja karena ini kan misi pendakian ini kan double. Di satu sisi aku pengen apa ya, pengen mengurangi trauma terhadap Puncak Raja Wali dan membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa gitu. Aku masih berani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kan kita bawa Akio. Sedangkan saya browsing di internet itu Kaliangkrek ini rutenya cukup terjal. Jadi yang aku pikirkan dua, jadi diri sendiri sama bagaimana membawa Akio ini sampai ke Puncak Raja Wali. Nah, aku sudah nyiapin tali dan sebagainya, tapi kan otomatis di sini kan tetap ada planning. Aku nanti kalau begini itu kan selalu begini. Terus tadi aku lihat pen itu nulis apaan sih Mas? Oh ini. Apa itu? Sehat dan sukses for Angga Kusuma from Alek IMT Sumbing. Angga Kusuma itu siapa? Ini kan salah satu viewer kita. Jadi dia ini minta tolong agar nanti saya berfoto, kita berfoto sambil bawa ini. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin ini bisa memberi support karena beberapa orang kan karena aktivitas atau karena sesuatu hal, waktu misalnya nggak punya, dia pengen sebagian dirinya itu atau ruhnya itu ada di puncak. Nah kan begitu. Nah, kenapa tidak kita bawa sekalian? Saya juga akan merasa ditemani ketika mendaki, disupport ketika saya harus menghadapi trauma dan bawa anak saya ke puncak kan gitu. Berarti kalau teman-teman yang lain mau minta dibuatin seperti itu bisa Mas? Boleh. Ya, teman-teman kalau pengen kayak Mas Angga Kusuma minta dibuatkan tulisan sama Mas Alek, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Soalnya besok pasti udah nggak ada sinyal kalau kita udah sampai sana gitu. Ditunggu ya teman-teman ya.